Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Indri Aritonang. Saya merupakan peserta laksar dari CPNS Kementerian ATR BPN 2022 dan saat ini saya ditempatkan di kantor pertanahan Kabupaten Bintan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bella Patricia, analis hukum pertanahan pada kantor pertanahan Kota Palangkaraya. Halo teman sekalian, perkenalkan nama saya Bina Yolenta Tanggalung. Saat ini saya bekerja di kantor pertanahan Kabupaten Bintan, ditugaskan di bagian penetapan hak dan pendaftaran tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Areta Mas Lalau. Saya dari kantor pertanahan Kabupaten Bantul. Perkenalkan, nama saya Fajar, asal dari sub kelompok 1, gelombang 1, kelompok 2. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN yang bertujuan untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berikut ini merupakan contoh best practice dari nilai-nilai manajemen ASN. Kamis siang, tim Saber Pungli Polri menggeledah sejumlah ruangan di kantor BPN Kota Malang, Jawa Timur. Penggeledahan terkait operasi tangkap tangan 2 oknum pegawai BPN Malang. Dalam penggeledahan, petugas mengamankan sejumlah dokumen sebagai barang bukti. Tim Saber mendapat bantuan pengamanan dari Polresta Malang. Tadi malam, Ketua Tim Saber Pungli yang dari Mabes Polri menghubungi kita di sini untuk minta bantuan anggota. Dan yang diamankan apa aja, Dan? Dokumen-dokumen. Dokumen apa, Dan, itu? Surat tanah atau apa itu? Sedang dikumpulkan. Untuk pengembangan kasus, kedua pelaku masih diperiksa petugas. Sementara pasca penangkapan, jajaran BPN Kota Malang menggelar rapat tertutup dan menolak memberikan keterangan ke media. Terus berinovasi merupakan jawaban untuk mengimbangi perubahan zaman. Ini bukan ego pribadiku, tapi ini caraku dalam membangun Indonesiaku. Keinginanku untuk sekolah lagi kini bukan hanya sebatas angan. Berdasarkan cuplikan berita tersebut, terdapat PNS ATR BPN yang melakukan pungutan liar atau pungli kepada masyarakat. Jika dilihat dari segi manajemen ASN, perbuatan pungli tersebut merupakan suatu bentuk perbuatan yang dilarang di dalam disiplin PNS sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Seharusnya kita sebagai PNS senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tidak menyalahgunakan jabatan kita, serta selalu menjaga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada kita. Pengertian dari Smart ASN. Smart ASN merupakan pegawai dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi, sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Saudara, seorang oknum aparatur sipil negara di salah satu instansi pemerintah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan ditetapkan sebagai tersangka kasus hoax. Oknum ASN berinisial FM ini ditangkap setelah menuliskan kalimat di status WhatsApp yang dianggap memprovokasi pengunjuk rasa. Ini isi status FM dinilai dapat menimbulkan keonaran. Hingga kini polisi masih memeriksa FM di Polres Banjarbaru dan sejumlah saksi. Unggahan status WhatsApp dari oknum ASN yang akan dituturkan oleh Kasubag Humas Polres Banjarbaru, Ibtu Tajudinur. Hoax itu kan karena dia menyebarkan berita bohong yang mengatakan polisi adalah sebagai provokator. Nah, itu kan bahwa apabila ada polisi yang mengamankan, polisi akan menjadi rebut. Nah, kayak itu kan. Padahal polisi tugasnya kan mengamankan.
bukan polisi sebagai provokator, sebagai polisi yang mungkin ribut gitu. Nah itu ada banyak berita-berita bohong yang dibuatnya melalui SMS dan disebarkannya pada Pihak kepolisian bergerak dengan cepat terkait kasus ini karena kasus ini dinilai dapat membuat kegaduhan. Dan perlu diketahui juga saudara bahwa aksi demonstrasi di Kota Banjarmasin berlangsung Kamis kemarin dan berakhir pada Jumat dini hari tadi dikarenakan masa aksi yang seharusnya bubar pada pukul 18 waktu Indonesia bagian tengah nekat bertahan hingga pukul 24 waktu Indonesia bagian tengah, bubar dengan tertib dan damai. Dan juga tuntutan mereka adalah meminta Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk datang ke Provinsi Kalimantan Selatan dan segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Dan juga kemarin telah diamankan ratusan remaja yang rata-rata berstatus sebagai pelajar yang diduga hendak ikut aksi unjuk rasa bersama mahasiswa. Terkait berita tersebut, itu merupakan salah satu bentuk bad practice dari Smart ASN, yaitu melakukan penyebaran berita bohong yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang ASN. Hal tersebut sebaiknya apabila mendapatkan berita atau hal yang bersifat sensitif, seharusnya yang dilakukan adalah memastikan sumber dari berita tersebut asalnya harus valid dan dan pembuat berita adalah sumber yang kredibilitas. Kedua, jangan langsung menyebarkan hal tersebut. Perlu benar-benar memastikan sumber dan asalnya, sumber dan kebenaran berita tersebut. Pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama melihat video contoh dari penerapan good practice dari nilai-nilai Smart ASN. Selamat menyaksikan. Sejak memasuki era revolusi industri 4.0, perubahan kebiasaan dan tatanan hidup masyarakat mulai terjadi. Kemajuan teknologi informasi memaksa masyarakat untuk beralih dari perilaku konvensional menuju digital. Pandemi COVID-19 yang masih terjadi juga berhasil memaksa kita masuk ke dalam ekosistem digital. Indonesia pun terus berakselerasi dalam transformasi digital. Pemerintah sadar bahwa di era ini, kita tidak boleh hanya menjadi konsumen digital, tapi juga harus menjadi pemain bahkan produsen digital. Digitalisasi birokrasi menjadi suatu keharusan karena akan menciptakan pelayanan masyarakat yang semakin optimal, efisien, dan cepat. Guna mewujudkan ekosistem digital serta memberikan kemudahan layanan terbaik bagi masyarakat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional melakukan inovasi pelayanan masyarakat secara digital melalui fitur Loketku. Fitur Loketku yang terintegrasi dengan aplikasi Sentuh Tanahku ini hadir sebagai solusi untuk masyarakat agar bisa mengakses layanan pertanahan di mana saja dan kapan saja. Melalui gadget dengan mendownload aplikasi Sentuh Tanahku atau mengakses website loketku.atrbpn.go.id. Dengan fitur antrian online, jumlah pengguna layanan yang datang langsung ke kantor pertanahan dapat dikontrol dan masyarakat dapat memilih waktu dan menyesuaikan dengan waktu senggangnya. Tujuannya untuk memudahkan layanan kepada masyarakat. Dengan menggunakan aplikasi ini, masyarakat juga dapat mencari tahu persyaratan, menelusuri proses pengurusan sertifikat tanah, mengetahui lokasi suatu bidang tanah, dan mengetahui prediksi perhitungan biaya yang akan dikeluarkan. Selain itu, pada era digital seperti sekarang, masyarakat membutuhkan cara yang lebih mudah, cepat, dan praktis untuk mendapatkan informasi. Demi menjawab kebutuhan tersebut, Kementerian ATR BPN berinovasi dengan menyediakan sistem permohonan informasi online melalui website PPID dengan halaman situs ppid.atrbpn.go.id. Tampilan dan penyajian informasi baru secara terus-menerus dimutakhirkan dengan mengembangkan inovasi dan penampilan fitur layanan registrasi online. Memberikan kemudahan bagi masyarakat mendapatkan informasi tanpa harus datang ke kantor. Untuk mengajukan permohonan informasi online, tahap pertama, masyarakat melakukan registrasi akun melalui link ppid.atrbpn.go.id/bpn/register dengan mengisi form pendaftaran. Tahap
kedua, masyarakat akan mendapatkan pemberitahuan saat akun sudah diverifikasi oleh admin PPID. Tahap ketiga, setelah mendapatkan verifikasi dari admin PPID, masyarakat dapat login melalui link ppid.atrbpn.go.id/bpn/register. Tahap keempat, setelah login, masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi dengan klik tombol ajukan informasi berwarna biru. Kemudian akan muncul form yang harus diisi oleh pemohon secara lengkap. Tahap kelima, setelah diisi oleh masyarakat secara lengkap, klik tombol submit berwarna biru. Tahap keenam, permohonan informasi masyarakat akan diproses oleh admin PPID. PPID akan menyampaikan tanggapan atau jawaban atau dokumen informasi kepada pemohon dalam waktu 10+7 hari kerja. Dengan adanya website PPID ini, diharapkan masyarakat yang akan melakukan permohonan informasi terkait pertanahan dan tata ruang menjadi lebih praktis dan cepat. Melalui transformasi digital yang dilakukan Kementerian ATR BPN, diharapkan pada tahun 2025 seluruh tanah di Indonesia sudah terdaftar dengan baik, guna mengurangi terjadinya sengketa atau konflik pertanahan. Barusan kita telah melihat bersama-sama video tentang good practice dari nilai-nilai Smart ASN. Pelajaran yang bisa kita ambil dari video tersebut adalah dengan adanya transformasi digital di Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, maka diharapkan pelayanan kepada publik atau kepada masyarakat menjadi lebih mudah, transparan, cepat, dan tentunya dapat mengurangi sengketa dan konflik pertanahan. Mencetak aparatur sipil negara yang berdaya saing, unggul, dan berintegritas adalah salah satu fokus dari kebijakan anggaran pendapatan belanja negara pada tahun 2022. Pemerintah Indonesia kini tengah serius dalam mengimplementasikan sistem manajemen ASN untuk mencapai target dalam penyempurnaan kinerja manajemen ASN sehingga nantinya dapat memberikan pelayanan yang prima. Untuk merealisasikan upaya manajemen ASN yang prima, birokrasi harus mampu mengikuti perkembangan zaman. Pelayanan publik yang diberikan tidak lagi bersifat sebagai business as usual, namun diperlukan terobosan baru dan juga inovasi baru. Oleh karena itu, untuk mampu beradaptasi dengan era digital, dibutuhkan Smart ASN yang mampu menyelenggarakan pemerintahan atau pelayanan publik dengan sistem digitalisasi. Dari keseluruhan diskusi kami mengenai manajemen ASN dan juga Smart ASN, diharapkan ASN mampu menerapkan best practice dalam lingkungan kerja atau pelayanan publik yang diberikan. Demikian yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1 mengenai manajemen ASN dan juga Smart ASN dan bagaimana mengimplementasikan best practice dalam lingkungan kerja. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. ATR BPN melayani profesional terpercaya.